Andaikan saja ada alat untuk menghidupkan kipas angin secara otomatis. Bang. Nani? Inilah solusinya. Dengan alat ini, saat ruangan terasa lembab dan panas, maka exhaust fan dan kipas akan hidup secara otomatis. Sehingga Anda tidak perlu khawatir kelembapan dan kepanasan lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Renaldi. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tugas besar saya, microcontroller dan IoT, dengan judul yang saya pilih adalah sistem otomasi pengontrolan dan monitoring kelembaban ruangan. Pertama-tama, barang yang saya gunakan untuk membuat tugas ini adalah menggunakan Node MCU, harganya 46.000, terus ada adapter, ada 2 slot, ada 2 port gitu, lalu membutuhkan boxnya, lalu saya juga membeli wire jumper begitu, lalu setelah itu saya membeli juga PCB-nya. Setelah itu saya juga membeli pin header untuk memasukkan Node MCU saya ke PCB-nya begitu. Lalu saya juga membutuhkan relay dual channel. Nah, relay dual channel ini membutuhkan voltase dari luar karena Node MCU ini sendiri memiliki output hanya 3,3 volt. Jadi kita harus supply voltase dari luar. Lalu di sini saya juga ada kabel jumper dan membutuhkan satu lagi itu kabel data micro USB 2. Begitu saja untuk barangnya. Setelah itu platform yang saya akan gunakan adalah platformnya adalah Blink. Nah, karena Blink ini sendiri adalah platform yang berbayar, ada salah satu alternatif dari Blink itu kita membuat server sendiri. Begitu. Nah, untuk membuat servernya saya menyiapkan satu laptop saya di sini. Sudah terinstall dengan Ubuntu. Di sini saya akan mendownload semua seperti Java untuk Ubuntu-nya. Kita tinggal copy paste aja. Oke, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendownloadnya. Oke, sudah selesai di sini. Lalu saya akan mendownloadkan Blink servernya. Ini adalah GitHub asli dari Blink server, begitu. Nah, kalau untuk kita mau melihat rilis yang berapa yang paling terakhir, kita coba lihat saja di sini GitHub Blink server. Kita lihat versi yang paling terbarunya. Kita lihat yang rilis. Ternyata rilis yang paling terakhir itu adalah 4117. Sini 4113 ya. Oke, kita sini saya akan copy link gitu kan. Oke, di sini kita download dulu. Download Blink servernya. Oke, sudah selesai downloadnya. Lalu kita akan melakukan port forwarding begitu dari port 80 menjadi port 8080 yang dimana ini tuh untuk komunikasi Node MCU-nya ke server. Lalu 9443 ini tuh untuk port dari si server berkomunikasi dengan Node MCU-nya. Kita langsung saja port forwarding gitu kan. Oke, sudah satu, tinggal yang 443.
Oke, setelah selesai di port forwarding, begitu. Di sini kita akan memasukkan kriteria karena nanti Blink server akan mengirimkan token, begitu. Di sini nanti masukkan email kalian, email kalian yang akan gunakan, lalu ini adalah password email kalian, gitu. Nah, karena sini saya sudah mengkonfig, gitu, saya akan men-skip proper. Kalau sudah seperti ini, kita langsung exit saja. Nah, nanti sudah di situ kita setting Gmail kita. Pastikan Gmail yang kita pakai ini adalah Gmail yang tidak menggunakan two-factor authentication, karena di sini kita akan menggunakan less secure apps, gitu. Kita langsung masuk saja di sini. Pastikan allow less secure apps-nya itu adalah on, karena ini nanti akan berkomunikasi antara Blink server akan masuk ke akun kita untuk mengirim emailnya, email token ke kita, gitu. Setelah sudah, kita akan men-running. Jika sudah seperti ada tulisan seperti ini, Blink server successfully started, artinya kita sudah bisa masuk ke Blink server kita. Masuknya sesuaikan dengan IP yang digunakan pada server kita. Di sini saya masukkan IP saya, port, lalu admin, gitu. Sini karena masih default, gitu kan. Sini admin blink.cc, passwordnya itu admin, gitu. Karena sini saya sudah pernah masukin satu node MCU. Di sini ada emailnya kan, emailnya admin blink.cc. Nanti kita mendapatkan di sini itu token ya. Kita lihat di sini. Sini untuk mengganti energi yang akan nanti di Blink aplikasinya nanti. Nanti dari sini kita akan mendapatkan token. Begitu. Setelah kita sudah membangun satu Blink servernya, maka kita akan membuat aplikasi di Blinknya. Begitu. Sini saya sudah terhubung dengan HP saya. Sini saya Blink. Di sini saya menggunakan chart. Chartnya itu ada temperatur dengan kelembaban, gitu. Saya akan koneksikan di virtual pin 1, gitu. Kalau yang temperatur, yang kelembaban saya masukkan ke pin virtual 2. Nanti di sini akan ada chartnya. Lalu di sini adalah gauge untuk membaca temperatur, gitu. Di sini saya akan hubungkan dengan pin 1, pin virtual 1. Yang gauge kelembaban saya menghubungkan dengan virtual 2, pin virtual 2, gitu. Di sini adalah tombol untuk override-nya. Di sini untuk override exhaust fan. Di sini override wall fan-nya. Di sini saya menggunakan virtual pin, gitu. Dengan nolnya itu sebagai 2, satunya itu sebagai 3. Karena ini nanti saya akan memasukkan ke sebagai mode nanti di codingan saya. Begitu. Di wall fan juga sama. Di wall fan karena tidak diinisiasi dengan virtual pin, maka saya langsung menggunakan digital pin. Jadi saya override digital pinnya. Di sini saya 1 jadi 0. Lalu di sini ada itu RTC untuk nanti scheduling. Ini eventornya. Nanti kalau misalnya saya mau menghidupkan atau mematikan si wall fan dengan secara teratur, sini bisa pakai event. Lalu di sini ada notification. Notification ini berfungsi kalau misalnya node MCU-nya mati, nanti akan notifikasi ke HP saya. Atau misalnya Blink servernya
mati, ada notifikasinya juga. Kalau email ini nanti untuk pengiriman status per berkala. Misalnya saya mau ngesetnya 1 minggu atau 1 bulan, nanti grafik dari 1 minggu atau 1 bulan itu nanti akan dikirim ke email yang di sini. Lalu ini untuk saya membuat threshold, kelembaban dari suatu ruangan itu. Di sini saya memasukkannya ke pin digital V3. Di sini nanti itu kalau misalnya si gauge kelembaban itu di atas dari threshold, artinya nanti exhaust fan akan hidup gitu. Ini adalah LED kalau si exhaust fan-nya hidup. Di sini saya sudah terhubung dengan microcontroller saya, begitu. Nah, ini adalah grafik live dari Node MCU saya, begitu. Karena kelembaban di sini gauge-nya masih di bawah threshold, maka tidak ada LED yang hidup. Kalau misalnya saya threshold-nya kurangin sampai 6 misalnya, nah, akan membutuhkan waktu sekitar 1-2 detik untuk menghidupkan si exhaust fan. Dari sini nanti ada indikator bahwa exhaust fan akan hidup, begitu. Kita akan itu lagi, set lagi threshold-nya jadi tinggi lagi. Nah, di sini saya override wall fan, begitu. Di sini untuk override exhaust fan secara digital. Nah, untuk penghidupan exhaust fan ini biasanya ada delay sebesar 1-2 detik dikarenakan ada pembacaan sensor terlebih dahulu, baru nanti pembacaan si button override ini, begitu. Itu dari pembuatan si aplikasi Blink di HP terutama dan Blink server, begitu. Oke, kita akan melihat skematik yang saya buat. Ini adalah skematik yang saya buat. Saya menggunakan Node MCU versi pertama di sini. Lalu di sini ada sensor DHT22. Di sini saya memakai DHT22 dikarenakan tingkat akurasi DHT22 cenderung lebih akurat daripada DHT11. Tetapi kalau ingin menggunakan DHT11 bisa saja dengan merubah codingannya menjadi DHT11. Lalu di sini ada relay dual channel. Di sini nanti akan mengoperasikan exhaust fan di sini dan satu lagi adalah wall fan, begitu. Nah, untuk dari semua barang-barang ini, link deskripsi pembeliannya nanti akan saya berikan di bawah. Ini untuk skematiknya. Nah, ini adalah codingannya di sini seperti biasa, seperti Blink, token authentication-nya untuk password WiFi dan password WiFi-nya. Inisiasi nilai DHT-nya, nilai yang dari sensornya, saya menggunakan float. Lalu ada juga yang untuk integernya. Lalu di sini pembacaan sensor. Di sini adalah untuk mengautentikasikan ke Blink-nya, begitu. Di sini untuk parameter-parameter untuk kelembabannya. Jadi kalau misalkan kelembabannya di atas threshold yang kita buat, misalnya saya bukan thresholdnya itu adalah 68 RH relative humidity, maka nanti bakal membuka exhaust fan ketika sensor membaca di atas 68, begitu. Di sini void loop-nya seperti biasa membaca temperatur sama humidity. Lalu di sini saya membuat mode 3, yaitu mode 1, mode 2, mode 3. Yang mana mode 1 itu adalah automatic gitu. Lalu mode 2 itu on dan mode 3 off. Mode ini saya buat untuk jadikan sistem override, tapi sistem override-nya itu basisnya Blink.
untuk sistem override yang saya buat manual ada lagi. Untuk skematik dengan codingannya saya akan drop linknya di bawah. Oke, setelah kita melihat dari rangkaiannya, saya juga sudah menyolder di off cam. Di sini saya membuat realisasi dari skematik yang saya buat. Di sini ada ESP8266 atau Node MCU, di situ ada relay dual channel. Nah, di sini sensornya saya buat lubang di kotaknya. Di sini saya membuat lubang untuk masuk dan keluar dari si kabel itu sendiri. Begitu saja untuk memasukkannya ke kotaknya. Mari kita lihat untuk sistem override dari si override manualnya. Oke, sudah terpasang di dinding. Sekarang kita akan masang ke relaynya itu sendiri. Ini saya sudah siapkan kabelnya, kabel untuk ke wall fan. Ini adalah kabel untuk saya memasangkan ke exhaust fan. Oke, saya di sini saya sudah memasukkan kabel ini ke dalam relay. Begitu. Langkah selanjutnya saya memasukkan charger ini ke listrik untuk menghidupkan Node MCU dan relay saya. Begitu. Nah, setelah hidup biasanya relay akan menghidupkan dua-duanya relay. Maka dari itu harusnya wall fan hidup, oke hidup. Exhaust fan juga hidup, oke hidup juga. Nah, langkah selanjutnya kita bisa cek di blink kita. Oke, di sini saya sudah terhubung dengan blink saya. Saya masukkan parameternya dulu. Begitu kan? Saya override wall fan saya. Saya override exhaust fan saya. Oke. Saya bisa override lewat blink. Kalau kita lihat di sini wall fan oke, mati. Dan exhaust fan juga mati. Oke, berarti sistem kita bekerja untuk sistem yang dari override blinknya. Begitu. Lalu kalau saya override lagi, saya hidupkan dua-duanya lagi. Oke, wall fan hidup. Exhaust fan juga hidup. Begitu. Tetapi kalau misalnya ada masalah di exhaust fan, kita bisa override secara manual. Nah, ini adalah switchnya. Kalau misalnya manual, kita off-kan saja. Begitu. Exhaust fan akan mati. Begitu. Itu adalah sistem override manual pertama. Nah, sistem override yang kedua, kita bisa melalui dari sini sistem kerja. Ini bawaan dari switch bawaan dari kipas angin saya ya. 0, oke, mati. Begitu. Tapi relay masih hidup gitu. Nah, untuk menghidupkan kembalinya, saya tinggal ini saya atur kecepatan berapa. Begitu. Di sini saya tinggal hidupkan lagi. Exhaust fan akan hidup. Begitu. Nah, sistem override-nya ada di sini satu, di blink satu. Begitu dari sistem perancangan saya. Karena sistem perancangan ini saya untuk membuat untuk sistem kelembapan, saya akan mendemonstrasikan untuk bagaimana kita men-trigger dari sistem kelembapan. Oke, kita override dulu sebentar. Oke, di sini saya sudah mematikan semua relaynya. Saya lihat sini exhaust fan mati, exhaust fan wall fan, exhaust fan juga mati. Saya di sini akan mengatur threshold di blinknya. Di sini di blink saya terbaca threshold dari sensor adalah 68,9. Nah, di sini saya hidupkan threshold 70. Harusnya ada di yang di sini nih, yang di kanan. Oke, kita coba turunkan thresholdnya menjadi 67. Apa yang terjadi? Oke, relay 1 menyala, exhaust fan pun akan menyala juga. Jadi thresholdnya itu nanti akan kita atur sendiri, mau threshold relative humidity-nya mau berapa. Yang jelas, apapun yang terbaca di sini nanti akan live juga di blinknya. Begitu. Tidak lupa, setelah dari kita berhasil, jangan lupa kita tutup. Nah, agar tidak ada debu yang masuk ke dalamnya. Begitu. Begitu saja buatan saya.
Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.